Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Lena dalam ibadah online, khususnya buat adik-adik Jemaat GKI Efrata Wosi Manokwari. Kita berjumpa lagi di Minggu tanggal 6 September dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Kakak percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah tentunya pasti dalam keadaan yang baik, sama halnya juga dengan kakak. Iya, kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Buat adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk yang manis bersama kakak dan adik, bersama orang tua. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mengangkat lagu pujian yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang selalu setia untuk menjaga kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau di pagi hari ini, di minggu yang indah ini, kami masih bangun pagi, kami bisa menghirup udara yang gratis yang dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap cinta dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah sekolah minggu pagi ini. Kiranya ibadah dari awal sampai selesai boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Haleluya, amin. Ya, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian yang berkata, Bapa Engkau baik.
tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa. Cerita tentang seorang perempuan yang mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, walaupun keadaannya, kondisinya tidak baik sekalipun. Tetapi disitulah dia merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Rut. Kitab Rut itu di Perjanjian Lama. Kitab Rut pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Kalau semuanya sudah dapat, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita minta hikmat dari Tuhan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus kami yang baik, kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami dan Roh Kudus menolong kami agar kami bisa mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, Rut pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22 dengan judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya, yaitu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Nah, adik-adik, kakak potong di sini ya. Ini cerita tentang keluarga Elimelek, yang mana pada waktu itu di Israel, di kota mereka, kota Betlehem Yehuda, kota kecil ini merasakan kelaparan yang hebat sekali di daerah mereka, sehingga keluarga Elimelek ini memutuskan untuk pergi ke tanah Moab menjadi orang asing di sana. Nah, bapak Elimelek ini dia mempunyai seorang istri, yaitu namanya Naomi. Dan bapak Elimelek serta ibu Naomi mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Mahlon dan yang kedua bernama Kilion. Nah, ketika sampai di tanah Moab, bapak Elimelek meninggal. Dia meninggal tiba-tiba, tidak tahu apa yang menyebabkan. Tetapi dalam Alkitab menceritakan bahwa bapak Elimelek meninggal dunia. Meninggalkan istrinya Naomi dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Maka Naomi tinggal bersama kedua anaknya. Dan setelah sampai di Moab, Mahlon dan Kilion ini mendapatkan istri ya.
istrinya itu orang asing dari tanah Moab, yaitu Ruth dan Orpa. Nah, adik-adik, secara sejarah bangsa Israel nih, orang Israel tidak bisa menikah dengan orang asing karena itu akan menjadi masalah. Apalagi dengan tanah Moab. Pastinya Mama Naomi ini dia sudah tahu aturan-aturan yang menjadi hukum mereka saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Kedua anaknya menikah dengan orang asing, yaitu Orpa dan Ruth. Nah, yang terjadi kepada anak laki-laki juga sama ya seperti bapaknya. 10 tahun kemudian kedua anaknya ini meninggal. Maka tinggallah mereka bertiga perempuan. Ada Mama Naomi serta kedua anak mantunya. Nah, pada saat di tanah Moab, Mama Naomi mendengar kalau Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi dia tiba-tiba nih ingin kembali ke tanahnya, ke bangsa Israel, ke tanah Bethlehem. Nah, pada saat itu dia bilang begini kepada kedua anak mantunya, "Kamu dua pulang sudah, kembali ke kalian punya tempat." Tetapi kedua anak mantunya ini tidak mau. Mereka mau tetap mengikuti Naomi. Tetapi setelah di jalan, apa yang terjadi? Orpa memilih taat kepada Mama Naomi dan dia kembali ke tanahnya. Tetapi Ruth tetap mau mengikuti mengikuti Mama Naomi. Apakah Ruth taat? Iya, Ruth taat karena dia memilih setia kepada Naomi. Nah, setelah itu yang terjadi adalah, nah, yang paling kakak suka nih, Ruth bilang begini kepada Naomi, ada di ayatnya yang ke-16. Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Nah, Ruth punya iman untuk mengikuti Naomi. Jadi Ruth bukan hanya melihat Naomi sebagai mertuanya saja, tetapi dia melihat bahwa Tuhan yang Naomi sembah ini Tuhan yang luar biasa. Nah, walaupun dalam keadaan yang Mama Naomi alami seperti suaminya meninggal, terus terjadi kelaparan, jadi dia merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi sebenarnya Naomi punya harapan, yaitu dia masih tetap disayangi oleh kedua menantunya. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita dapat dari bacaan ini adalah dalam keadaan apapun, yang pertama, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, tidak menyalahkan Tuhan dalam situasi apapun. Karena dalam situasi apapun, Tuhan tetap melakukan yang terbaik buat kita. Yang ketiga adalah iman kita, iman percaya kita tetap kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ruth. Nah, terus yang keempat adalah kita tetap taat. Ada 4 hal ya. Jadi tetap berpengharapan pada Tuhan, tetap memiliki iman percaya, terus kita tetap taat, tidak menyalahkan Tuhan dalam keadaan apapun. Kita bersyukur untuk setiap keadaan yang kita miliki. Walaupun keadaan mama dan papa di rumah seperti apa, atau adik-adik yang ada di rumah seperti apa, baik itu keadaannya baik atau tidak baik, tetap bersyukur kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Demikian firman Tuhan di saat pagi hari ini. Sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita akan memberikan persembahan. Buat adik-adik yang di rumah bisa siapkan persembahan. Kalau yang tidak ada juga tidak apa-apa.
Kita menyanyikan lagu pujian Berilah yang Baik. Marilah kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dan doa syukur kita. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kami tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam situasi apapun. Tetap kami menjaga iman percaya kami. Kami tidak menyalahkan Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dan kami mau taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa buat persembahan yang kami berikan. Tuhan Yesus mau memberkati persembahan ini. Berkati pekerjaan dari orang tua, adik-adik sekolah minggu kami. Apapun yang mereka lakukan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Kekuatan, kesehatan, hikmat, serta umur panjang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, adik-adik sekolah minggu, apapun yang dialami mereka, apapun kondisi mereka, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan melihat semuanya dan Tuhan mencukupkan setiap apa yang menjadi keperluan mereka. Berkati mereka dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kondisi, keadaan kota kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, karena sesungguhnya kalau Tuhan yang mengawal kota, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu kami. Kami berdoa buat gereja kami di tanah Papua, GKI, khususnya Jemaat Ephrata Wosi. Tuhan mau memberkati dari ketua PHMJ sampai kepada jemaat. Tuhan melihat apa yang terjadi dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami. Kami punya kerinduan tentang situasi yang sedang terjadi. Kami percaya bahwa semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur, kami tetap bersuka cita, karena Tuhan jauh melebihi segala apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di saat ini. Buat adik-adik yang ada di rumah, tetap duduk saja. Kita mengangkat lagu pujian yang berkata, Kau menenunku. Depan
kiranya kasih karunia dari Bapa mau menyertai kami sekalian dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel, artinya Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Selamat hari Minggu.